Siapa yang tak mengenal Bambang Pamungkas atau BP? Pria kelahiran tahun 80 ini pernah menjaringkan 24 gol pada musim pertamanya bersama Persija di Liga Indonesia pada tahun 2001. Pada tahun 2005, pemain yang suka nomor 20 ini bergabung dengan Selangor FC Liga Malaysia. Pada musim pertamanya, ia berhasil mencetak 22 gol. Tahun 2007, ia kembali lagi ke Indonesia dan memperkuat Persija di Liga Indonesia. Persija Jakarta adalah klub yang sangat berkesan bagi BP karena ia mengawali dan mengakhiri karirnya sebagai bintang lapangan hijau. Di acara Cerita Gue saat ini, BP akan menceritakan hal-hal yang tidak pernah diliput oleh media. Apakah itu? Siapkan kue di atas nampan. Tonton Cerita Gue setengah jam ke depan. Cerita bagaimana saya kenal Persija, mungkin kalau saya boleh jujur ya, bahwa ini dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa saya tidak pernah punya kepikiran atau keinginan atau bahkan cita-cita untuk bermain di Persija. Mengapa? Karena di awal-awal tahun 90-an saat saya pertama kali belajar main sepak bola, itu nama Persija itu termasuk tim yang tidak terlalu diperhitungkan di Indonesia. Karena di awal-awal tahun 90-an itu tim-tim yang cukup besar di Indonesia prestasinya adalah Persebaya, Persib Bandung, kemudian Bandung Raya, kemudian Arseto, tim-tim seperti itu. Jadi cita-cita saya ketika saya pertama kali main bola ya pengennya main di tim-tim seperti itu, Pelita Jaya dan sebagainya. Jadi karena waktu itu Persija memang menjadi tim yang boleh dikatakan ada di papan tengah, bahkan mungkin sering di papan bawah. Tapi ketika kemudian tahun 96 atau 97 saat Pemda DKI dalam hal ini Bang Yos mengambil alih Persija, maka kemudian Persija menjadi tim yang sangat disorot dan menjadi salah satu kekuatan sepak bola Indonesia ketika itu. Tapi itu pun saya masih merasa bahwa saya tidak mungkin bisa bermain di Persija, karena ketika Bang Yos mengambil alih Persija, Persija langsung menghadirkan pemain-pemain tim nasional ke Persija. Banyak pemain-pemain berlabel tim nasional yang dibeli Persija, terutama di striker, di mana posisi saya bermain ketika itu. Di sana ada Widodo Cahyono Putro, Rocky Putirai, kemudian ada Mirobaldo Bento, dan juga Joko Susilo. 4 orang ini adalah striker yang kelasnya kelas tim nasional. Jadi ketika saya berusia 18 tahun, ketika Persija mulai menjadi tim yang besar, mulai menjadi salah satu kekuatan terbaik di Indonesia, lebih tidak terpikirkan lagi bagi saya untuk main di Persija, karena nggak mungkin lah saya bisa bersaing dengan striker-striker hebat di Persija ketika itu. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya sebelum bermain di Persija, saya hampir, kalau boleh dikatakan 95%, saya sudah hampir bergabung dengan saudara muda Persija, yaitu Persija Tim. Karena Persija Tim adalah tim muda yang banyak diisi oleh pemain-pemain muda yang bagi saya lebih rasional bagi saya untuk bermain di Persija. Namun di tahun 98 itu ada gejolak besar di Persija, di mana seperti biasa pemain-pemain bintang selalu pengen memiliki jam main yang lebih banyak, dan mereka punya 4 striker tim nasional yang semuanya pengen main, sedangkan yang bermain pasti hanya 2. Jadi gejolak itu membuat kemudian timbul keinginan pemain-pemain ini untuk pindah ke tim lain. Jadi tahun 98 menjelang musim 99 itu dari 4 striker Persija tadi yang tim nasional semua tadi, 3-nya pindah. Jadi Rocky Putirai pindah ke Persija Tim, Mirobaldo Bento pindah ke PSM, dan Joko Susilo memutuskan untuk balik ke Arema. Sehingga tinggal 1 orang, Widodo Cahyono Putro. Nah ketika itu saya bergabung dengan tim nasional di SEA Games 99 di Brunei. Di saat liga hampir mulai, Persija kehilangan 3 striker, mereka cuma punya 1 striker. Tiba-tiba ada yang menghubungi saya, dalam hari ini Pak Manila, karena Pak Manila adalah manajer Persija ketika itu. Ini ada cerita unik bahwa Bang Yos itu adalah manajer saya di Timnas U19. Jadi ketika Persija kesulitan mencari striker, di mana hampir seluruh striker sudah menandatangani kontrak dengan tim lain, maka beliau ingat dengan mantan anak buahnya di Timnas 19, di mana saat itu ada saya, ada Eli Aiboy, dan Purwanto. Nah kebetulan Eli Aiboy dan Purwanto sudah
resmi menjadi pemain Semen Padang. Jadi tinggal saya yang masih free. Itu pun statusnya saya bilang tadi, 95% saya sudah hampir tekan kontrak di Persija Jatim. Akhirnya 2 hari sebelum liga dimulai, saya gabung ke Persija. Dan itu menjadi sebuah hal yang nggak pernah terpikirkan oleh saya. Ketika itu ada satu permintaan saya yang mungkin kalau anak zaman sekarang ngomongnya mungkin permintaan yang songong gitu ya. Karena salah satu permintaan saya ketika itu adalah saya harus bermain di 50% pertandingan Persija. Karena bagi saya, kalau saya bermain di Persija Jatim, maka jam terbang saya akan lebih banyak. Sehingga potensi untuk saya berkembang lebih tinggi. Tapi dengan bermain di Persija, di mana musim sebelumnya banyak pemain yang kesulitan mendapatkan jam terbang, maka saya meminta jaminan untuk bermain di 50% pertandingan Persija satu musim. Menariknya, tidak cuma 50%, saya hampir tampil 100% dan bahkan di musim pertama saya di Persija, saya bisa menjadi top skor Liga Indonesia. Jadi saya adalah top skor termuda Liga Indonesia yang di saat itu usia saya masih 19 tahun. Jadi itulah gambaran awal di mana saya yang tadinya tidak pernah terpikir bermain di Persija, kemudian akhirnya malah mengawali karir profesional saya di Persija. Kepergian 3 striker tim nasional ke Timlan itu kurang lebih menjadi blessing in disguise buat saya untuk kemudian bisa bergabung dengan Persija sampai akhirnya saya mengawali karir Persija dan mengakhiri karir di Persija pada tahun 2019. Jadi itu perjalanan saya selama saya mengenal Persija. Selama di Persija sendiri, boleh dikatakan saya bermain dalam kurang lebih 17 musim ya di Persija ya. Dalam kurun waktu 99 sampai dengan 2019. Karena saya pernah pindah ke Malaysia 2004 hingga 2006. Kemudian saya pernah quote on quote kuliah di Bandung. Jadi bermain di Pelita Bandung Raya selama 1 musim. Dan saya pernah memensiunkan diri dalam tanda kutip dari sepak bola selama setahun. Jadi selama 20 tahun karir saya, 4 tahun saya habiskan di luar Persija. Ada cerita menarik mengenai wajah BP yang tak tampak di foto kemenangan Persija tahun 2001. Dan ada kisah di saat BP mengalami depresi akibat kecelakaan yang nyaris membuatnya tak bisa bermain bola selamanya. Kalau ditanya mengenai pengalaman saya di Persija itu banyak sekali ya, dari mulai yang katakanlah menyenangkan, kurang menyenangkan, tidak menyenangkan, hingga yang sangat tidak menyenangkan. Persija menjadi salah satu tim yang paling berkesan dalam diri saya dan akan selalu saya ingat sampai kapanpun. Cerita paling menyenangkannya tentu ketika Persija juara. Terlebih lagi ketika kita juara tahun 2001. Kenapa? Karena musim itu spesial. Karena itu adalah musim kedua saya bermain di Persija. Di musim pertama saya bisa menjadi top skor Liga Indonesia. Di musim kedua saya menjadi pemain terbaik Liga Indonesia. Plus saya bisa membawa Persija juara. Jadi itu musim yang spesial bagi saya. Tidak hanya juara di Liga Indonesia, tapi Persija juga juara di turnamen di Brunei. Turnamen Sultan Brunei ketika itu kita juara tahun 99 tahun 2000. Jadi kita cukup berprestasi di tahun 2000-an awal. Namun saya juga pernah juara di tahun 2018. Artinya saya pernah juara di Persija di tahun 2001 dan 2018. Bedanya kurun waktunya 17 tahun. Saya lebih merasa berperan di tahun 2001 karena di sana saya memang hampir memainkan seluruh pertandingan sehingga Persija juara dan saya menjadi pemain terbaik. Saya ini termasuk orang yang suka men-challenge diri saya sendiri, dan saya pernah lakukan itu di Persija. Kalau misalkan teman-teman tahu bahwa ketika Persija juara 2001 itu, kalau lihat foto timnya itu, saya nggak ada di sana. Jadi saya itu sengaja ngumpet di belakang, bahkan muka saya di foto itu terhalang oleh tangan dokter tim ya, ketika angkat tangan begini sehingga muka saya ketutupan di situ. Padahal sebagai pencetak 2 gol di final, kemudian sebagai pemain terbaik, tentunya sebenarnya saya punya hak untuk kemudian foto di depan dengan piala gitu. Tapi ketika itu saya berpikir bahwa biarlah pemain-pemain senior yang foto dengan piala karena mungkin gelar itu adalah gelar terakhir mereka selama karir mereka, dan saya meyakini kesombongan saya ini, saya meyakini bahwa nanti ada saatnya saya juara lagi dan saya akan foto di depan. Nah, itu adalah pemikiran saya ketika itu. Jadi saya milih memberikan
space atau katakanlah waktu kepada mereka pemain nasional untuk foto di depan. Dan ternyata seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya baru bisa foto dengan Piala lagi, saya baru bisa membawa Persija juara lagi, itu 17 tahun kemudian. Nah, 17 tahun kemudian ketika saya sudah hampir mengakhiri karir saya, maka tidak ada orang lain yang boleh foto dekat Piala kecuali saya. Menariknya adalah 2001 saya adalah pemeran utama karena saya mencetak 2 gol di final, saya pemain terbaik. 2018 saya hanyalah pemain figuran, jadi saya jarang main tapi saya foto di depan dengan Piala. Karena saya meyakini bahwa karir saya sudah hampir selesai dan saat itulah ada saat saya harus foto dengan Piala, angkat Piala di depan dengan kapten tim yaitu Ismet Sofyan. Di 2018 peran saya lebih kepada di luar lapangan, tidak lagi di dalam lapangan karena seperti kita ketahui di tahun 2018 Persija sangat bergantung pada Marco Simic di depan dan sistem bermain Persija ketika itu sudah berubah di mana tahun 2001 kita bermain dengan 2 striker, sedangkan 2018 kita bermain dengan 1 striker. Jadi saya boleh dikatakan sangat jarang untuk tampil di 2018. Tapi selama Persija juga tidak hanya hal-hal yang dalam tanda kutip menggembirakan karena seperti yang saya sampaikan di speech saya ketika saya pensiun di Gelora Bung Karno bahwa saya pernah merasakan menjadi pemain terbaik di sini, saya pernah merasakan menjadi top skor di sini, saya pernah merasakan menjadi juara di sini. Tapi saya juga pernah merasakan depresi di tim ini. Depresi yang saya maksud adalah di tahun 2002 awal, di bulan Maret saya ingat, saya pernah mengalami cedera patah ankle ya, patah mata kaki dan robek selaput yang melindungi lutut saya. Dan itu merupakan salah satu cedera terparah yang pernah saya alami. Ketika itu pertandingannya Persija melawan Arema di Lebak Bulus. Saya mendapatkan tackle dari kiper Arema yang mengakibatkan lutut saya terkilir dan ankle bagian dalam saya patah. Dan waktu itu cukup membuat saya depresi karena 2 tahun sebelumnya saya menjadi top skor Liga Indonesia, setahun sebelumnya saya menjadi pemain terbaik plus bawa Persija juara, di tahun ketiga saya malah patah kaki yang cedera yang luar biasa yang berpotensi mengakhiri karir saya. Karena ketika itu mungkin di zaman-zaman tahun itu perawatan medis di Indonesia belum begitu seperti saat ini sehingga garansi seorang atlet yang mengalami patah kaki untuk kemudian bisa tampil kembali itu masih 50-50. Dan itu cukup menghancurkan saya karena terbayang bahwa karir saya yang baru saya mulai 3 tahun ini akan berakhir sampai di sini. Padahal 8 bulan kemudian di bulan Desember itu tim nasional akan menjadi tuan rumah Piala AFF 2002. Di mana ketika itu saya menjadi salah satu pemain tim nasional yang cukup diandalkan sehingga diharapkan bisa tampil di Piala AFF 2002. Jadi ketika itu saya divonis untuk istirahat selama 10 bulan. Artinya saya tidak bisa tampil di Piala AFF. Ditambah lagi, kalau toh sembuh, kemungkinan untuk tampil normal atau kembali fit seperti sedia kala itu tidak bisa dijamin. Artinya kalau bisa sembuh pun ya mungkin akan terjadi penurunan permainan karena cedera kaki, terutama patah ankle menjadi sesuatu yang sangat menakutkan ketika itu. Tapi menariknya, ini kalau saya boleh sedikit sombong, menariknya adalah ketika dokter memvonis saya 10 bulan istirahat, saya bisa sembuh dalam waktu 6 bulan. Jadi saya sembuh total 6 bulan, saya operasi, melakukan pemulihan, hingga 6 bulan kemudian, Desember saat AFF saya bisa kembali bermain. Walaupun ketika itu saya harus bermain menggunakan pen yang masih menyangga di mata ankle saya sebelah kiri. Jadi saya bisa mematahkan prediksi tim dokter dan banyak orang bahwa ketika orang berpikir saya tidak bisa tampil di Piala AFF, saya bisa tampil. Dan lebih menariknya lagi, ini yang saya mau bilang sombong, bahwa di AFF 2002 itu saya bisa menjadi pencetak gol terbanyak Piala AFF walaupun saya gagal membawa Indonesia juara. Itu salah satu hal yang kenapa saya sebutkan tadi, selama di Persija tidak hanya suatu hal yang menarik tapi juga hal-hal yang tidak menarik. Nah, ada satu cerita lagi yang tidak pernah saya ceritakan dimanapun, dan mungkin saya juga tidak akan menceritakan di sini, tapi saya hanya akan memberikan sedikit clue saja di sini, bahwa 2004
ketika saya memutuskan bermain di Malaysia, banyak orang yang bertanya, kenapa harus pindah ke Malaysia? Kenapa nggak pindah di tim lain? Kenapa meninggalkan Persija yang sudah memberikan banyak, katakanlah yang sudah membesarkan nama saya? Saya harus jujur katakan bahwa ketika itu saya mengalami stagnasi dalam karir saya. Saya mengalami kebuntuan bahwa saya perlu tantangan baru. Itu yang saya jawab selama ini di media atau kepada siapapun. Tapi sejujurnya, bahwa selain memang saya mengalami stagnasi dalam permainan saya, ada hubungan yang mungkin tidak pas antara saya dengan manajemen Persija ketika itu. Sehingga saya memutuskan untuk harus keluar dari Persija. Saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun, dan mungkin hanya antara saya dengan manajemen yang tahu ketika itu. Tapi kemudian saya memutuskan untuk oke, ini saatnya bagi saya untuk kemudian pergi sementara waktu dari Persija. Tapi saya meyakinkan diri saya bahwa suatu saat nanti saya akan pasti kembali ke Persija, karena bagi saya Persija adalah rumah saya, dan saya selalu ingin mengakhiri karir saya di Persija. Jadi itu saya buktikan. Tak banyak yang tahu kalau BP pernah diancam dibunuh karena isu ia akan pindah dari Persija. Saya juga pernah diancam, dibunuh oleh supporter Persija sendiri. Karena ketika itu ada isu besar yang mengatakan bahwa saya akan pindah dari Persija. Kalau nggak salah 2002 atau 2003, saya lupa. Jadi ada isu besar bahwa saya akan pindah dari Persija, saya akan pindah ke rival Persija. Saya tidak akan sebut namanya rivalnya. Sehingga ketika itu banyak gejolak terjadi di kalangan supporter Persija, di mana mungkin mereka ketika itu karena begitu besarnya kecintaan mereka terhadap saya sehingga tidak rela ketika saya harus pindah ke tim lain. Peristiwa itu terjadi di Malang ketika saya TC tim nasional, kira-kira jam 11 malam saya mendapatkan telepon, saya nggak tahu nomor dari siapa. Dia hanya bilang bahwa kalau lu sampai pindah dari Persija, lu akan mati. Lu nggak kenal gue tapi gue tahu lu. Hanya seperti itu, dan ketika itu saya bilang, ini siapa? Teleponnya dimatiin. Jujur waktu itu saya shock, saya nggak tahu ini siapa, dan saya tidak menyangka bahwa hubungan sepak bola akan sejauh seperti yang saya alami waktu itu. Saya sempat cerita ke teman sekamar saya ketika itu, Aples Tekuari. Dia hanya bilang bahwa ya sepak bola seperti itu. Cuman dia sendiri juga kaget bahwa kemudian kok sampai ada hal-hal seperti itu. Memang pada akhirnya saya tidak pindah karena memang tidak ada niatan bagi saya untuk pindah di tahun itu. Saya baru pindah di tahun berikutnya ketika memang saya sampaikan tadi ada suatu hal yang ketidakpasan atau ketidaksepahaman antara saya dengan manajemen Persija ketika itu. Dan itu adalah hal-hal yang mungkin tidak banyak orang tahu, tapi itulah bagian dari perjalanan saya bersama Persija selama kurang lebih 16 musim. Tapi sejujurnya memang saya tidak pernah, atau katakanlah tidak meyakini bahwa ancaman itu memang akan dilakukan. Tapi jujur ketika itu memberikan pressure atau ya normalnya saya jadi kepikiran gitu. Karena saya nggak pernah tahu dia siapa, saya nggak pernah tahu orangnya yang mana, nggak pernah tahu dia benar melakukan atau tidak. Tapi setelah kejadian itu saya sempat mengurangi aktivitas saya di luar rumah dan di luar mes gitu. Karena memang ya ada kekhawatiran. Walaupun saya memang saat itu tidak pernah berpikir untuk pindah ke tim lain karena memang hubungan saya dengan Persija baik, karir saya sedang baik, dan tidak ada alasan bagi saya untuk kemudian meninggalkan Persija. Tapi jujur, ya saya kepikiran. Saya selalu meyakini bahwa Persija adalah tim besar dan akan selalu menjadi tim besar dengan siapapun pemainnya. Artinya kita pernah punya pemain seperti Widodo Cahyono Putro, kita pernah punya Nur Alim, kita pernah punya Luciano Leandro dan sebagainya. Dan saya yakin Persija tidak pernah tergantung dari 1-2 individu. Persija akan selalu menjadi pemeroduksi pemain-pemain hebat. Buktinya sekarang di skuad Persija juga banyak sekali pemain-pemain potensial, pemain-pemain yang menurut saya kelas 1 di Indonesia, sehingga Persija saya selalu meyakini akan selalu menorehkan prestasi yang baik di Liga Indonesia. Tahun ini akan menjadi sebuah lembaran baru bagi Persija sesuai dengan tagline dari tim, di mana tagline tim adalah the next level, di mana kita tahu Persija saat ini menghadirkan bintang-bintang yang tidak pernah terpikirkan di Liga Indonesia, di mana seorang Thomas Doll, pelatih yang kelas wide di Eropa, bisa
diyakinkan untuk datang ke Persija, di mana dalam status saat ini pemain asal di sebuah tim besar di Eropa mau bergabung dengan Persija, maka itu ada sebuah langkah besar, karena sepanjang yang saya tahu selama ini di Liga Indonesia tidak pernah ada pemain yang statusnya adalah pemain nasional kemudian bergabung di salah satu tim di Liga Indonesia. Dan itulah kenapa Persija tidak main-main dalam menyiapkan tim. Ini adalah bagian dari mimpi jangka panjang Persija, di mana Persija tidak hanya ingin berprestasi di Indonesia tapi juga di level Asia. Dan sebagai pendukung Persija, maka saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Persija, karena Persija adalah representasi masyarakat Jakarta, Persija adalah representasi sepak bola Indonesia, dan sebagai pendukung Persija maka kita harus selalu memberikan yang terbaik melalui dukungan kepada Persija untuk dapat memberikan kebanggaan kepada seluruh masyarakat Jakarta. Saya sendiri merasa bahwa kalau ditanya kapan musim terbaik saya selama berkarir, maka jawabannya bukan di Persija. Karena musim terbaik saya sebagai pemain itu terjadi tahun 2005, di mana saya bermain di Malaysia, saya bermain di Selangor, saya mendapatkan gelar juara Liga, juara Piala FA, juara Piala Malaysia, juara Sultan Selangor Cup. Kemudian saya juga menjadi top skor Piala FA dan juga pemain terbaik Liga Malaysia. Tapi kalau ditanya klub mana yang paling berkesan dalam karir saya, tentu jawabannya sudah pasti Persija, karena saya mengawali karir saya di Persija, kemudian mengalami begitu banyak cerita yang tidak akan pernah saya lupakan dalam karir saya. Jakarta adalah miniatur Indonesia, di mana Persija juga sebagai miniatur Indonesia, tapi sekarang Persija menjadi lebih multikultural, tidak hanya mewakili Indonesia, tapi juga ada pemain-pemain asing yang luar biasa yang juga berjuang untuk Jakarta dan Persija. Jadi saya berharap semoga kolaborasi ini menjadi sebuah langkah yang baik, sebuah ide yang luar biasa, dan dapat menghasilkan prestasi yang juga luar biasa. Karena saya yakin setelah Persija menjadi tim terbaik Indonesia dengan koleksi 11 gelar Liga Indonesia, maka sudah saatnya Persija untuk memperlebar langkahnya di level yang lebih tinggi. Sesuai dengan tagline Persija, to the next level, Persija tidak hanya ingin menjadi kekuatan terbaik di Indonesia, tapi juga berkiprah di pentas Asia. Dan saya pikir skuad yang ada saat ini sudah cukup merepresentasikan impian itu. Tinggal bagaimana kita semua pendukung Persija untuk memberikan support terbaik. Good luck untuk Persija dalam apapun yang direncanakan. Kita semua akan selalu mendukung Persija dan selalu menjadi bagian dari Persija. Bagi saya, Persija adalah hidup saya.